wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, yang juga kita hormati para ketua markas cabang, wabil khusus markas cabang Sembalun dan juga markas cabang dari luar Sembalun, Suwela, Pringgabaya, IML dan seterusnya. Semua ketua markas ranting, ketua posko, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Watan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan sampai pada saat ini, terus bercucuran, berlimpah ruah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Amin. Salawat dan salam kepada yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan seluruh sahabat, pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua almarhumah yang kita kuburkan pada sore hari ini mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata yang paling pantas untuk menggambarkan kondisi dan suasana yang kita hadapi saat ini adalah apa yang disampaikan oleh Khalifah keempat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau menyampaikan, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia pelan-pelan beranjak pergi. Wal awad wa wartahalatil akhiratu muqabilatan, dan akhirat pelan-pelan mendekati. Bapak Ibu sekalian, seiring berjalannya waktu di atas dunia ini, maka tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang semakin dekat dengan akhirat dan semakin jauh dengan dunia. Maka kemudian Imam Ali karramallahu wajhah melanjutkan, faqunu min abna'il akhirah wa la faqunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian sebagai walikulli wahidatin minhuma bunun. Masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat itu memiliki anak, kata beliau. Memiliki anak. Ada anak dunia dan ada anak akhirat. Anak dunia, kata ulama, adalah orang yang ketika hidup di atas dunia hanya fokus mengejar dunia, dunia, dan dunia. Sedangkan anak akhirat adalah orang yang tujuannya semata untuk kehidupan akhirat. Sekalipun dunia yang ia lakukan, tetapi dunia itu ia jadikan sebagai kendaraan menuju kehidupan akhirat.
maka fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, dan jangan sekali-kali kalian menjadi budak dan anaknya dunia. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bernama Syuraih hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut riwayat yang sahih, beliau tidak termasuk sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang Yaman. Beliau pergi ke Makkah dan Madinah itu setelah Nabi wafat, sehingga tidak dihitung sebagai seorang sahabat. Namanya Syuraih. Beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, saya pernah ditimpa oleh musibah dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 4 kali. Sebelum lanjut Bapak Ibu sekalian, kita pahami bahwa setiap orang masing-masing akan dihadapkan dengan musibah dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip pertama yang harus kita yakini adalah bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ujian itu merupakan ketetapan dari Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu riwayat, beliau bersabda, khalaqallah maqadirul khalaiq qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah menetapkan, menentukan ajal, menentukan takdir masing-masing orang itu sebelum menciptakan langit dan bumi. Bahkan 50 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit, Allah telah menciptakan takdir orang masing-masing. Maka salah satu sunnatullah yang pasti akan dijumpai oleh seseorang hamba di atas dunia ini, Bapak Ibu sekalian, adalah ujian dan musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjanji tidak akan memberi musibah dan ujian kepada hambanya. Allah berjanji memudahkan, meringankan hamba tersebut dalam menghadapi ujian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah yakin, sadar bahwa setiap orang akan menghadapi musibah dan ujian, maka tidak perlu berlari dari sebuah ujian dan musibah. Hadapi musibah itu, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesabaran, kemudahan dan keringanan dalam menjalankan musibah itu. Kita kembali ke perkataan Syuraih, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan, saya pernah ditimpa musibah. Lalu saya mengucapkan hamdalah, memuji Allah sebanyak 4 kali, kata beliau. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita renungkan dan pikirkan dengan penuh kelapangan, tidak ada celah sedikit pun untuk kita sebagai hamba untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hatta saat kita menjumpai musibah sekalipun. Sehingga beliau mengatakan 4 kali saya bersyukur kepada Allah, memuji Allah ketika saya mendapat musibah. Yang pertama, kata beliau, saya memuji Allah karena musibah yang saya dapatkan tidak lebih besar. Bapak Ibu sekalian, kita renungkan, pikirkan. Taruh saja umpamanya kita dilanda dengan musibah kematian. Mungkin kita kematiannya hanya satu. Dulu guru tiang di Pok Motong, guru bahasa Inggris itu, satu keluarga itu sedang, kalau tiang salah tahun baru atau apa itu, akhirnya pergi santai, satu mobil, satu keluarga. Dan persis di jembatan dekat perbatasan Lombok Tengah, Lombok Barat itu terjadi kecelakaan. Dan kalau tidak salah 3 atau 4 orang sekaligus meninggal dunia dalam satu waktu kontan itu, Bapak Ibu sekalian. Artinya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sebanyak apapun musibah yang kita dapatkan, mungkin orang lain lebih banyak yang ia dapatkan. Jadi beliau mengatakan, saya memuji Allah karena musibah dan ujian yang saya dapatkan tidak lebih besar.
Mungkin kita sakit demam, tapi masih banyak orang yang lebih parah. Bahkan ada yang dioperasi. Kita ke Selong, orang ke Mataram. Kita ke Mataram, orang mungkin ke Jakarta untuk mencari kesehatan. Kita ke Jakarta, mungkin orang lain ke Singapura. Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, saya memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan saya kesabaran dalam menghadapi musibah itu. Ada 3 tips Bapak Ibu sekalian ketika kita ditimpa oleh musibah atau ujian. Yang pertama, yakin bahwa musibah dan ujian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita yakin maka akan muncul ridho, rela terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga, bersabar. Insyaallah kalau 3 langkah ini kita jalankan ketika kita menghadapi musibah, kita akan mendapatkan kebaikan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi saya puji Allah karena Allah telah menganugerahi saya kesabaran dalam menghadapi musibah itu. Maka bil khusus untuk keluarga yang ditinggalkan. Tak seorang orang-orang yang kita sayangi, tetapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Imam Syuraih, beliau mengatakan, saya memuji Allah karena Allah telah memberi saya taufik untuk senantiasa mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sembari mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang Nabi SAW anjurkan ketika kita mendapatkan musibah dan ujian. Bahkan musibah sekecil apapun, seperti yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kapan itu. Mati lampu saja itu dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan saat kematian. Saat menghadapi musibah apapun, sunnah banyak-banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tentunya sembari mengharap pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat kata Syuraih, saya memuji Allah atas musibah yang saya temukan karena musibah yang saya dapatkan itu bukan musibah dalam agama saya. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menganggap musibah dan ujian itu yang bentuknya dunia. Tidak berhasil panen, tidak banyak harta benda, kematian, sakit, dan lain-lain. Seringkali kita menganggap bahwa ujian dari Allah itu hanya bentuknya dunia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jarang di antara kita yang sadar bahwa musibah yang jauh lebih besar dari musibah dunia itu adalah musibah dalam agama kita. Allah cabut iman dari hati kita. Wal'iyadzubillah. Ini adalah musibah dalam agama Bapak Ibu sekalian. Allah tidak beri kita taufik dan hidayah untuk mengerjakan kebaikan. Itu adalah musibah dalam agama. Allah cabut rasa sedih dari hati kita ketika melakukan dosa. Itu adalah musibah agama. Ketika kita lalai memikirkan ibadah-ibadah yang sudah kita tinggalkan, bahkan sedikit pun tidak ada rasa gelisah dan susah, maka itu adalah musibah dalam agama. Dan musibah dalam agama itu jauh lebih besar dibandingkan musibah yang bentuknya dunia. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ada celah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun saat kita menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang dapat kita ambil Bapak Ibu sekalian, musibah dan ujian itu semua orang akan mendapatkannya. Ya, termasuk kematian. La tughlawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian akan benar-benar diuji
pada harta dan diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu sebuah kepastian. Ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang, pasti hukumnya. Bahkan kalau boleh Bapak Ibu sekalian, kalau saja anak yatim itu adalah setiap orang yang ditinggal mati oleh orang tua, maka bisa dipastikan semua kita akan jadi anak yatim, kecuali yang meninggal dulu daripada orang tuanya, baru yang jadi anak yatim. Oleh karenanya, pesan khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk senantiasa menyerahkan dan meyakini bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bersabar, banyak-banyak mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian wakili keluarga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di masa hidup beliau pernah melakukan salah dan khilaf. Wabil khusus untuk orang-orang yang pernah bergaul dengan beliau, orang-orang yang pernah kenal, apalagi bertetangga dengan beliau, berkeluarga dengan beliau. Lewat pesan suara ini kami sampaikan permohonan ya maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita maafkan juga Bapak Ibu yang kenal beliau. Kemudian dari keluarga juga kami mewakili jika ada mungkin hak-hak yang beliau tinggalkan berupa utang piutang dan lain-lainnya, bisa dicari keluarga yang beliau ditinggalkan kalau memang tidak bisa diikhlaskan sepenuhnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentunya ucapan beribu-ribu terima kasih dari keluarga atas kehadiran tiang pelunggu, mobil khusus anggota Barisan Hizbullah Keluatan yang dari luar, Markas Cabang Pringgabaya, Markas Cabang Suela, ada juga dari Sambi Elen dan yang lain-lain, dan juga untuk semua keluarga besar Barisan Hizbullah Keluatan yang ada di Sembalun, ucapan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran pelunggu semua. Kehadiran pelunggu adalah pelipur lara bagi keluarga. Mudah-mudahan kehadiran tiang pelunggu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.